Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai penuntun kita dalam kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami rindu kebenaran firman-Mu diperdengarkan kepada kami semua. Biarlah Engkau buka hati, pemikiran kami, agar kami boleh fokus kepada firman-Mu saja. Biarlah firman-Mu bertumbuh, berakar, berbuah di dalam hati kami, dan biarlah firman-Mu ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan nas almanak Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Namun di sini saya hanya akan membacakan pada ayatnya yang pertama saja. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3 dengan perikop Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom bagi kita semua. Pada hari ini kita bersyukur dan berterima kasih kita ada sampai pada saat ini karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam realita kehidupan manusia, baik pada zaman Rasul Petrus maupun masa kini, pada zaman itu orang-orang percaya hidup di tengah tekanan dan lingkungan yang tidak mudah, Bapak Ibu sekalian. Mereka bukan hanya menghadapi penganiayaan, tetapi juga bergumul dengan karakter manusia yang penuh tipu muslihat, kemunafikan, iri hati, dan perkataan yang saling menjatuhkan. Hidup dalam situasi seperti itu membuat mereka terus-menerus berada dalam tarik-menarik. Mereka hidup dalam iman atau kembali pada kebiasaan lama yang lebih nyaman. Karena itu, ketika Petrus berkata, "Buanglah," itu bukan sekedar nasihat biasa kepada mereka, tetapi sebuah panggilan tegas untuk hidup berbeda. Ia ingin menegaskan bahwa menjadi pengikut Kristus tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus terlihat nyata dalam perubahan hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita jujur melihat kehidupan sekarang sebenarnya tidak jauh berbeda, bahkan mungkin lebih halus dan tersembunyi. Kita bisa terlihat baik, tetapi dalam hati kita ini masih ada iri terhadap orang lain. Ketika melihat orang lain lebih berhasil, lebih sukses, usahanya lancar, masih ada kecenderungan kita juga untuk membandingkan diri kita terhadap orang lain. Atau bahkan tanpa sadar, kita ikut menyebarkan kata-kata yang melukai orang lain lewat percakapan, lewat tindakan kita, ataupun lewat media sosial. Kita pun masih bisa tersenyum di depan orang, tetapi sesungguhnya di dalam hati kita
masih ada kepahitan, ketidaksukaan terhadap orang lain. Ini adalah pergumulan bagi hidup kita pada masa kini. Kita terlihat benar, tetapi di dalam hati kita masih ada sakit, masih ada kepahitan yang mendorong kita untuk tidak suka dengan orang lain. Kita menjaga citra diri kita, tetapi dalam hati kita, dalam kedalaman hati kita tidak seperti itu. Kita harus bisa melihat kedalaman hati kita yang benar-benar mencerminkan karakter Tuhan itu dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu melihat kedalaman hati kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi firman Tuhan hari ini terasa begitu tajam bagi kita, yaitu buanglah. Buanglah berarti bukan pilihan, tetapi keputusan yang menuntut kita ini untuk berani. Tuhan tidak mau kita hanya berubah di permukaan saja, tetapi mengalami pembaruan dari dalam hati kita. Ia mengajak kita untuk berhenti hidup setengah-setengah. Kita harus berani mengakui apa yang masih salah dalam hidup kita dan dengan sungguh-sungguh meninggalkan kehidupan lama kita. Saat kita taat melakukan yang baik, yang benar di hadapan Tuhan, hidup kita tidak hanya berubah, tetapi juga menjadi kesaksian yang hidup kepada orang lain, sehingga orang lain dapat melihat Kristus melalui sikap, perkataan, dan tindakan kita setiap harinya. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama berproses di dalam Tuhan. Kita menjadi manusia yang hidup dalam kekudusan, meninggalkan kehidupan lama kita dan hidup dalam kehidupan yang baru, yang taat, takut akan Tuhan, melakukan kebaikan-kebaikan bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, menjadi terang Kristus di tengah-tengah dunia ini. Amin untuk firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Terima kasih karena Engkau menegur, mengingatkan, dan menuntun kami untuk meninggalkan kehidupan lama kami dan hidup dalam kekudusan. Biarlah firman-Mu tidak hanya kami dengar, tetapi kami hidupi dalam setiap langkah kami di tengah-tengah dunia ini. Berikan kami hati yang mau berubah, keberanian untuk membuang segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan berikan kami kekuatan untuk hidup benar sebagai anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan pelihara setiap kehidupan jemaat-Mu, kuatkan iman mereka di tengah berbagai pergumulan hidup, dan biarlah mereka tetap setia mengikuti Engkau dalam segala keadaan, baik suka maupun duka. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus jemaat-jemaat yang ada di Resort GKI Buntok. Kiranya Engkau memberkati setiap pribadi, setiap keluarga, dan seluruh persekutuan yang ada. Persatukan jemaat-jemaat Tuhan dalam kasih-Mu, kuatkan dalam iman, dan pakai jemaat-jemaat Tuhan menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, Engkau adalah sumber kesembuhan. Jamahlah mereka dengan kuasa-Mu, berikan kekuatan, penghiburan, dan pemulihan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun. Kiranya Engkau memberkati hidup mereka dengan kesehatan, sukacita, dan pertumbuhan iman yang semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Kami serahkan juga para pelayan Tuhan secara khusus di Resort GKI Buntok. Kuatkan pelayan-pelayan Tuhan dalam pelayanan, berikan hikmat, kesetiaan, dan hati yang tetap menyala-nyala bagi Tuhan. Pakailah pelayan-pelayan Tuhan menjadi alat berkat bagi banyak orang, dan biarlah sukacita melayani ada dalam hati pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.